Acara selanjutnya yaitu inti pembahasan, di mana rangkaiannya ada penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, kemudian eksplorasi konsep, yang terakhir yaitu presentasi hasil diskusi. Untuk rangkaian yang pertama yaitu penyampaian materi tentang KOSP akan disampaikan oleh Ibu Titi Dwi Oktaviani SPD dan Ibu Novi Hayati Saputri SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, mohon izin perkenalkan, nama saya Titi Dwi Oktaviani, guru untuk kelompok B, dan rekan saya Novi Hayati Saputri. Di sini saya memegang kelompok A. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratiwi, hari ini kita akan membahas tentang KOSP ya Bu. Jadi bukan kita sama-sama belajar saja ya Bu ya. Bukan maksud untuk menggurui. Di sini kita insya Allah sharing bersama-sama ya Ibu ya. Bukan untuk memberitahu. Kita itu di sini hanya selangkah mungkin ya. Jalannya lebih maju dengan ibu-ibu gitu aja. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini ya Bu Titi ya. Jadi apa yang kita dapat, kita share. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat. Baik ibu-ibu sudah siap dengan laptopnya? Tapi sebelum kita membahas KOSP lebih jauh ya Bu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai STPPA dan standar isi untuk referensi kita dalam membuat KOSP. Menurut ibu-ibu semua, KOSP itu apa ya Bu? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ya betul, jadi KOSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu, kenapa kita harus menyusun KOSP? Kira-kira kenapa ya Bu kita harus menyusun KOSP? Kita buka dulu dengan pertanyaan pemantik ya Bu, agar lebih terbuka wawasan kita mengenai KOSP. Kalau anak-anak antusias banget nih Bu kalau dikasih pertanyaan. Kira-kira kenapa kita harus menyusun KOSP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kita menyusun KOSP itu supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak melalui KOSP itu, dan KOSP itu kan kita bikin arahan dari PKM. Ya betul Ibu. Mungkin ada lagi yang lain? Ibu mangga. Kalau menurut saya, kenapa kita perlu belajar tentang KOSP? Karena KOSP kan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini tuh panduan kita untuk mengajar kepada anak-anak gitu. Ya betul Ibu. Sebelum kita mengajarkannya, jadi kita harus bisa belajar dulu. Ya betul. Jadi KOSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita membuat KOSP itu karena di sana berisi rencana proses belajar diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum kita menyusun KOSP, kita harus terlebih dahulu membahas tentang STPPA dan standar isi sebagai referensi dalam membuat KOSP. STPPA jenjang PAUD sesuai kurikulum Merdeka. STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan umum tentang standar kompetensi lulusan yaitu adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan peserta didik, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan itu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana,
standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Nah, di dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi ada berapa Bu aspek perkembangan anaknya? 6. Apa saja Bu? Ya, nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Apa yang tidak ada di KTSP ya? Kan beda ya. Kalau di KTSP apa aja? Seni ya. Seni sudah tidak ada. Tapi seni bisa include dimanapun. Di agama kita bisa memasukkan seni. Di Pancasila memasukkan seni juga bisa. Fisik motorik, kognitif, bahasa maupun sosial emosional kita juga bisa memasukkan seni. Jadi seni itu sudah include di dalam pendidikan yang kita ajarkan dari 6 aspek ini. Jadi berbeda Bu ya aspeknya. Kalau sebelumnya apa aspeknya? Nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, seni, kognitif, Ya. sosial ya, sosial sebelumnya emosional. tidak ada nilai Pancasila ya. Kenapa sekarang dikasih nilai Pancasila Bu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena anak-anak sekarang ya udah banyak yang pada nggak tahu Pancasila, negara, udah pada lupa. Di sekolahannya pelajarannya juga udah hilang. Iya, bukan hanya anak-anak ya, bahkan orang dewasa pun sudah melupakan nilai-nilai Pancasila. Bahkan mungkin sering ya ada yang viral gitu, anggota DPR juga Pancasila aja nggak hafal gitu ya. Makanya itu sungguh memprihatinkan. Sementara Pancasila adalah dasar negara, tetapi bahkan anggota DPR pun tidak hafal, hanya sekedar hafal aja enggak, apalagi menghayati ataupun memahaminya gitu ya. Makanya kenapa di pendidikan sekarang kita harus memasukkan nilai-nilai Pancasila supaya dasar hukum di Indonesia ya, namanya juga dasar negara, dasar hukum yang dijadikan landasan pedoman kita menjalani kehidupan di Indonesia adalah Pancasila ya. Jadi sambil sekali ketika bangsanya aja tidak mengenal dasar hukumnya gitu, dasar landasan apa berpijaknya itu nggak kenal kan, aneh gitu. Makanya kenapa di kurikulum sekarang nilai Pancasila dimasukkan di pembelajaran di sekolah. Iya betul Bu, karakter anak karena kan terbentuknya pelajar yang profil Pancasila gitu. Karena di P5 ini ada dimensinya seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi sekarang ditambahkan nilai Pancasila. Dilanjut ya Bu. Aspek perkembangan anak dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Nah, di capaian perkembangan itu nanti di pertemuan selanjutnya akan ada di modul ajar ya Bu. Jadi, nanti kalau dibahas sekarang bingung nggak Bu? Apa kasih clue-nya? Iya, buat clue aja. Buat clue ya. Jadi untuk modul ajar intrakurikuler kita menggunakannya nanti capaian pembelajaran. Sedangkan kalau modul ajar P5 kita menggunakan dimensi, elemen, dan subelemen seperti itu. Saya lanjutkan. 1. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. 2. Mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di
sebaya. 3. Mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya. 4. Mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. 5. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. 6. Mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. 7. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan peran teks, alfabet, dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya, serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. Ini untuk kemampuan yang ketujuh harus kita pahami ya. Memang di sini kan menyimak dan memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet, dan fonemik. Emang kita boleh mengenalkan alfabet ke anak-anak, tetapi caranya harus menyenangkan, tidak boleh dengan drilling ya, langsung lulus ABCD, calistung, cacicu, ceco gitu. Tapi gimana caranya mengenalkan dengan permainan yang menyenangkan, sehingga anak kemampuan untuk alfabet ini dikuasai dengan cara bermain ya, seperti juga kemampuan menulis. Misalnya kita sediakan berbagai macam media untuk menulis ya. Kebetulan terutama kelompok B ya, anak-anak itu senang ketika disediakan ada tablet, kemudian ada spidol, ada pensil warna, ada krayon, kemudian ada juga pewarna, cat air. Jadi dia boleh memilih menulisnya pakai apa. Tidak mesti pakai pensil dan buku yang ada garis-garisnya ya. Kita boleh pakai kertas, tapi kertas HVS polos gitu ya. Jangan kasih buku yang udah ada garis-garisnya gitu. Itu bikin mata anak-anak itu pusing ya. Jadi untuk belajar menulis itu kita bisa sediakan peralatan yang banyak gitu. Pilihan alat untuk menulis itu banyak. Jadi anak tidak terbebani dengan pensil dan buku tulis ya. Apalagi ketika kami siapin tablet tuh, anak-anak paling senang nulis pakai tablet. Tulis, hapus gitu. Bahkan menulis 5 kata pun mereka dengan enjoy, sebentar juga selesai. Berbeda ketika kita siapin buku sama pensil, pasti udah bete duluan ya kan? Pasti udah bete duluan ketika ketemu pensil dan buku tulis yang garisnya kecil-kecil itu gitu. Insya Allah untuk poin ke-7 nanti akan kita sampaikan ketika praktik baik ya Bu ya, setelah pembahasan KOSP. Nah selanjutnya 8. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu. Nah ibu-ibu, kira-kira di poin ke-8, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku itu kalau kegiatan bermain untuk anak kira-kira seperti apa ya Bu? Ya betul, pakai balok bisa, pakai jengkal bisa. Betul, bisa juga. Ada lagi Bu kira-kira? Bisa pakai ranting pohon juga bisa. Banyak ya Bu ya. Larinya lagi nanti ke bahan alam dan lepasan ya Bu ya. Itu juga udah bisa masuk untuk proses pembelajaran anak. Sudah banyak pilihannya. Oke Bu, untuk pembahasan STPPA jenjang PAUD sudah selesai. Selanjutnya tadi satu lagi apa Bu referensi kita selain STPPA? Nah saya ulangi ya Bu. Jadi sebelum kita menyusun KOSP, kita terlebih dahulu membahas STPPA jenjang PAUD dan standar isi ya.
Jadi kedua ini kita jadikan referensi untuk menyusun KOSP. Coba diulang ya Bu. Referensi kita untuk menyusun KOSP apa Ibu? Oke, mantap. Terima kasih untuk pembahasan standar isi akan disampaikan oleh Bu Novi. Kepada Bu Novi, dipersilakan. Ibu-ibu masih semangat ya? Cek dulu semangatnya, kayaknya udah mulai oleng nih. Tepuk semangat. 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 Oke, tadi Bu Titi sudah menjelaskan ya tentang apa Ibu-ibu? STPA. STPA. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang standar isi. Ya, apa itu standar isi Ibu-ibu kira-kira? Tadi mana ya? Bagaimana yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standar isi mungkin apa-apa yang akan yang akan kita berikan ke anak-anak itu kan nanti akan dinilai. Standar isi ialah suatu kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi guna mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ya, betul. Secara garis besarnya adalah standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, mari kita lebih jauhnya kita bahas apa itu standar isi. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ya, berhubung kita ada di jalur PAUD, berarti kita di sini tidak ada pembahasan tentang seperti matematika di kejurusan ya Bu ya. Kalau kayak SD mungkin kan ada di tema-temanya, di pembelajarannya ada di mata pelajarannya. Begitupun untuk SMP, SMA, dan selanjutnya. Standar isi dituangkan dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Dengan adanya peraturan ini, maka Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. Iya, Kak. Karena di sini kan sudah diperbaharui ya Ibu-ibu, makanya sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan kita gitu. Kata-katanya sudah move on lah seperti itu. Nah, standar isi PAUD dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA. STPPA difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama, moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Berarti masih berkaitan dengan yang tadi itu ya Ibu ya, tentang STPPA itu. Nah, untuk ruang lingkup materi PAUD, yang pertama, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungan. Cakupan materinya yaitu diantaranya poin pertama, ajaran pokok agama sebagai bentuk pengenalan dan penanaman kepercayaan anak pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Poin keduanya yaitu menjaga kebugaran, merawat kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan diri sebagai bentuk rasa sayang anak terhadap dirinya dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin ketiga, saling menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya sebagai bentuk toleransi dan kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Poin keempat, merawat alam melalui kegiatan sehari-hari sebagai bentuk rasa sayang terhadap binatang, tanaman, dan alam yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk yang keduanya adalah mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia,
serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia yang meliputi identitas diri terbentuk dari berbagai karakteristik, termasuk gender, minat, agama, sosial, dan budaya. Kesadaran diri bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda, menyesuaikan diri dengan lingkungan, diantaranya yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan pemahaman di setiap lingkungan memiliki kebiasaan, aturan yang berbeda, yang perlu diketahui dan dihargai agar dirinya lebih terampil dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Peran sebagai diri, anggota keluarga, warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara sebagai fondasi dalam pengenalan hak, tanggung jawab, dan peduli pada sesama, lingkungan, seni, budaya, dan menjaga kelestariannya. Yang selanjutnya adalah identitas kenegaraan melalui pengenalan simbol antara lain bahasa, bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan informasi lainnya tentang Indonesia dan negara lain. Ketiga, mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya yang mencangkup materi. Pertama, ragam emosi yang secara wajar dirasakan oleh manusia sebagai reaksi terhadap suatu kondisi. Yang kedua, ragam emosi dan keinginan orang lain yang berbeda dengan dirinya dan dirinya perlu menghargai keinginan orang lain agar dapat berteman dengan sebaya. Yang ketiga, pengendalian emosi secara bertahap agar anak dapat mengekspresikannya secara sehat dan positif baik terhadap diri, orang lain maupun lingkungan. Keempat, interaksi dan kolaborasi sebagai fondasi membangun kemampuan profesional. Dan yang terakhir, aturan dan disiplin diperkenalkan melalui kesepahaman, teladan, pembiasaan, dan dukungan lingkungan yang sesuai. Keempat, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil dan mencangkup materi. Yang poin pertama adalah kebiasaan dan aturan yang berlaku sehingga perlu mengendalikan dirinya. Poin kedua, melihat dan merasakan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Poin ketiga, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan memaknainya sebagai media untuk dapat menjadi lebih baik. Poin keempat, usaha dan hasil sama pentingnya, serta keberhasilan dapat dicapai melalui berbagai cara ketika belum berhasil. Nah, poin yang terakhirnya adalah pentingnya kepercayaan diri dan kemandirian dalam berpikir dan bertindak melalui berbagai aktivitas sehari-hari sebagai fondasi pembentukan pribadi yang berdikari dan tangguh. Kelima yaitu memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya yang meliputi atau mencangkup materi. Yang pertama, ragam cara penyelesaian suatu tugas atau kegiatan dan cara dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Poin kedua, pengembangan kreativitas melalui imajinasi, ide, perasaan, dan karya ditumbuhkan secara bertahap melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Poin ketiga, penghargaan keunggulan diri dan orang lain dalam rangka menumbuhkan sikap positif terhadap kemampuan, karya, prestasi, motivasi, dan produktivitas dalam aktualisasi diri. Terakhir, kegiatan motorik kasar, motorik halus, dan taktil dilakukan melalui berbagai kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengembangan diri. Keenam, mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana,
serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam yang mencangkup materi. Pertama, pengalaman observasi, eksplorasi, dan eksperimen yang menarik, menantang, dan bermakna bagi kehidupan anak. Kedua, hubungan sebab akibat terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengenalan dasar pengetahuan ilmiah untuk memahami situasi dunia nyata dilakukan melalui informasi secara media digital dan atau non-digital secara bertahap. Yang terakhir, penggunaan dan perekayasaan teknologi diperkenalkan secara bertahap dan menyenangkan, mulai dari teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, mampu menyimak, memiliki kesadaran anak akan teks, alfabet, dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya, serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. Di sini meliputi materi. Poin pertama, mendapatkan informasi dilakukan melalui antara lain percakapan, interaksi, kolaborasi, beragam media, serta kolaborasi fakta dan objek secara langsung di bawah bimbingan orang dewasa yang mempengaruhi keterampilan untuk menghasilkan karya bersama orang lain dan menyampaikan ide atau informasi atau maksud yang diinginkan. Ketiga, hubungan antara pesan visual yang tertuang dalam berbagai media dengan simbol alfabetis, suara, rangkaian kata, dan makna dari suatu kata. Keempat, penggunaan ragam cara dan alat tulis sebagai media untuk mengekspresikan pikiran. Terakhir, minat, kegemaran, dan gairah pada bacaan yang ditumbuhkan melalui dukungan lingkungan yang kaya literasi, positif, dan bermakna. Kedelapan, memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu yang mencangkup materi. Pertama, keterhubungan antara konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, ragam objek dan karakteristiknya yang berbeda dan dapat dibandingkan antara lain berdasarkan jumlah, besaran, bentuk, posisi, dan atau tekstur. Ketiga, konsep dan makna. Waktu antara lain masa kini, masa lampau, dan masa mendatang, serta hari, minggu, bulan, dan tahun. Keempat, perbedaan antara elemen air, benda padat, dan udara, serta konversi yang dapat terjadi sebagai reaksi dari ada atau tidak adanya hawa panas. Kelima, pengambilan keputusan merupakan suatu proses penimbangan antara keinginan dan atau suatu alasan, sebab akibat, fenomena alam, dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, konsep dan kaidah pramatematika ditumbuhkan dalam situasi sehari-hari, antara lain angka, berhitung, hubungan satu ke satu, klasifikasi dan sortir, pengenalan ruang dan bentuk, pengukuran, pola, dan pengolahan data. Jadi ini adalah standar. Nama standar itu berarti apa? Namanya standar. Minimal ya, minimal pembelajaran di sekolah di kelas kita seperti ini. Jadi minimal itu harus semua ya. Kita boleh menambah tapi tidak boleh mengurangi. Jadi ini adalah sebuah standar minimal. Di sekolah kita memberi pelajaran ke anak adalah minimal seperti ini. Jadi kalau kurang dari ini berarti belum standar ya. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Jadi ini benar-benar jadi patokan kita buat pembelajaran di kelas bahwa minimal kita memberi pembelajaran seperti ini ya. Banyak banget ya, sampai capek dengerinnya. Yang baca juga capek. Mas-masan ya.
Tetapi ini adalah standar minimal, harus digarisbawahi ya, minimal pembelajaran di kelas itu seperti ini. Bisa boleh lebih, tapi kalau kurang tidak boleh ya. Lagi sambil baca sambil buku, kita belum yang mana gitu, sambil sekalian seleksi nih mana yang belum kita ajarkan. Nanti kita merencanakan di bulan selanjutnya atau topik-topik selanjutnya seperti itu. Ibu-ibu gimana? Ngantuk gak Bu? Oh masih semangat. Biar lebih semangat lagi kita berdiri lagi Bu. Karena habis ini kita mau membahas KOSP.